Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman yang mungkin sempat menonton atau sekedar mendengarkan podcast pada pagi hari ini. Eh, ya, kembali lagi bersama kami di podcast Pojok Kantor MA Darul Ulum Toili. Minta tepuk tangan buat teman-teman yang hadir di sini. Baik, pada kesempatan kali ini di episode pertama kita kedatangan tamu. Ya, ini adalah seorang guru atau tenaga pendidik di sekolah kita ya, di sekolah MA Darul Ulum Toili. Mungkin untuk lebih jelasnya boleh kita untuk perkenalkan untuk dapat memperkenalkan diri dengan Bapak siapa dan di mana? Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Iya. Oke, nama saya itu Andrianto ya. Biasa kalau guru siswa atau guru tuh suka manggilnya Pak Andre. Oke. Sebenarnya Pak nggak Andri. ada hubungannya kalau Andre itu nggak ada. Andri pakai Andri. I ya, bukan Oke. bukan Andre. Bisa dicatat ya teman-teman, pakai Ya. I ya, bukan pakai E. Gitu. Oke. Saya untuk kelahiran tuh 2001, saya lahir di unit 1 di Slamet Harjo. Mungkin Pak Wahyu sudah pernah ke Slamet Harjo? Kebetulan cukup sering ya ke Slamet Harjo. Yang ini bukan, yang ada tempat wisata burung-burung hantu itu bukan, atau sebelahnya? Nice. Ya, itu. Kalau itu di Sumber Harjo sih sebenarnya itu. Kalau itu desa saya. Dulu kan Sumber Harjo itu pemekaran dari desa Slamet Harjo sebenarnya. Kalau Slamet Harjo kayaknya belum ada wisatanya deh. Belum ada Menurut ya? saya belum ada. Ya mungkin Pak Andri boleh lah kasih ide untuk Ya, bikin insya Allah wisata lah. apa gitu kan. Jadi Iya. kita bisa jalan-jalan di sana gitu. Ya, insya Allah. Ya, oke. Nanti tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya. Oh ya, oke teman-teman, nanti bisa dikoreksi ya. Oke. Baik, Pak Andri di sini sebagai guru, betul? Yes, guru. Ya, guru. Guru. Kalau boleh tahu guru di bidang apa? Ya, kalau di Madrasah Aliyah Darul Ulum Toili ini guru TIK, saya ngajar guru TIK, teknologi, informasi Ya. komunikasi sekaligus merangkap jadi operator madrasah. Oh, operator madrasah. Iya. Kan tadi bilangnya kalau di Madrasah Aliyah. Iya. Berarti ada di tempat lain dong? Oh iya ada. Nah, Kebetulan membantu di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Toili juga. Karena kita kan tetangga, karena saya lihat di situ ada kekosongan, jadi ya kalau bisa dibantu ya kita bantu. ya lah. kenapa tidak? Guru mengajar fikih di situ sambil belajar Masya juga. Allah. Multi talenta berarti ya. Soalnya kalau dilihat gapnya agak jauh antara TIK dengan fikih ini, antara dunia perkomputeran Iya. dengan dunia akhirat Iya, agak iya. jauh sih. Jadi ya sebuah apa ya? Kontradiksi gitu Iya, ya. multi talenta lah bisa dibilang gitu. Ya bagaimana ya, kalau saya tuh backgroundnya S1-nya tuh di manajemen pendidikan Islam. Sebenarnya nggak ada korelasinya dengan TIK, cuma karena mungkin kebiasaan di kampus suka megang komputer ya, laptop gitu, jadi sedikit tahu sehingganya mencoba sambil belajar. Karena guru itu kan kita dituntut belajar seumur hidup. Jadi guru itu bukan pinter sebenarnya, guru itu ya belajar. Kadang ada masukan juga dari siswa ya kita terima. Nah, diterima saja. Itu guru, kita nggak harus merasa pinter, harus belajar seumur hidup sih. Bagaimana hadisnya itu kan tolabul ilmi fardotun ala kulli muslim kan, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang umat Islam ya. Oke gitu. Jadi mungkin ada masukan dari siswa atau dari teman guru lain yang lebih tahu. Jadi kita tetap terbuka gitu ya. Yes, itu terbuka. Nggak boleh kita menutup diri, kita dengan ego diri, kita bilang seakan-akan kita paling tahu, tidak. Karena yang namanya akal itu terbatas. Boleh jadi Pak Wahyu lebih tahu, saya tidak tahu. Boleh jadi juga saya lebih tahu, Pak Wahyu tidak tahu. Jadi itulah ilmu dari komunikasi itu, sehingga kita bisa bertukar pikiran ya, atau sharing. ya bertukar pikiran. Tapi jangan tukaran ya. Iya, siap. Beda konteks kayak kalau tukaran yang satunya. Ya, tergantung bagaimana kita memahami saja. Oke, untuk mungkin mau
tanya sedikit tentang riwayat pendidikan yang Pak Oh, Andri iya. tempuh. Mungkin dari kalau masih ingat TK mungkin dari TK Oh, atau oke. sampai ke perguruan tinggi mana mungkin Ya, bisa siap. dijelaskan? Siap. Oke, kalau TK kayaknya dulu saya nggak TK ya, nggak TK Atau belum karena ada TK mungkin zaman dulu ya. mungkin ya sudah ada Pak, cuma dulu tuh kayaknya belum menjadi persyaratan yang wajib. Jadi TK itu. Jadi saya langsung masuk SD. SD saya itu di SD Impres 2 Slamet Harjo di Desa Karanganyar itu. Terus MTS-nya di MTS Al Khairat Slamet Harjo, ya di Slamet Harjo situ. MA-nya di Madrasah Aliyah Darul Ulum Toili. Oh, kebetulan berarti alumni dari Ya, sekolah sini ya. alumni. Jadi kita pengabdian di kembali lagi ke madrasah. Alumni Kalau tahun berapa, Pak Andri? saya Di Madrasah Aliyah 2019, Pak. 2019. Ya. Terus kalau S1-nya saya di UIN Dato Karama Palu. Yang tadi saya sampaikan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Prodinya Manajemen Pendidikan Islam. Begitu mendaftar, mengajarnya TIK. Ya, itu kayak itu memang apa ya? sesuatu yang luar biasa. Dalam kehidupan nyata itu kita tidak harus mengejar linearitas sebenarnya. Kadang agak susah juga. Ada juga kayak mungkin sarjana matematika ngajar bahasa Indonesia kan? Oh iya, Misalnya ya begitu. teman-teman, misalnya. Misalnya begitu. Namanya ilmu kita belajar itu nggak harus sesuai dengan apa namanya linearitas. Tapi kalau kita bisa dari dasarnya ya kita ajarkan daripada kosong kan, gitu. Gitu. Oke, tadi soal pendidikan S1 mungkin atau masih ada pendidikan lanjutan yang sementara ditempuh atau Oh iya. sudah selesai Ini untuk Pak Andri? sementara on proses sih ngambil S2 di UIN Dato Karama juga prodi Pendidikan Agama Islam karena saya pikir masih muda juga kan jadi ya masih pengen belajar lah. Nah itu yang saya sampaikan tadi ya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah bahwa menuntut ilmu itu memang kewajiban ya bagi seorang muslim dan muslimah minal mahdi lalahdi dari apa dari masih kita dalam kandungan sampai mungkin kita nanti meninggal karena apa ilmu yang bermanfaat itu salah satu amal yang tidak terputus. Tidak terputus saat kita Mungkin sudah. Pak Wahyu lebih tahu sih mas gitu. Kayaknya kalau di bidang seperti itu ya Pak Andri yang lebih tahu. Wah tidak kita sama-sama saja lah. Oke, tadi berarti sementara menempuh pendidikan S2 ya. Iya tapi ya masih on proses lah. Mudah-mudahan cepat selesai Pak ya. Ya, insya Allah. Amin. Kita doakan bersama ya teman-teman Ya, supaya makasih. agar cepat selesai. Kemudian setelah bicara tentang pendidikan, mungkin kita berbicara tentang karir nih, karir. Sosok seorang Pak Andrianto. Ya, mestinya kan sebelum berlabuh ke sini mungkin ada seperti pekerjaan di luar atau yang lain, atau memang setelah lulus itu langsung ke MA Darul Ulum Toili atau bagaimana? Mungkin bisa sedikit diceritakan untuk karirnya Pak Andri. Sebenarnya kalau masalah bicara karir, bicara pendidikan itu kayaknya tidak cukup waktu 1 jam kita membahasnya itu. Oh, Pak Wahyu. Masya Allah. Mungkin Panjang berarti ya ini. kita singkat-singkat saja mungkin. Iya. Ya, mungkin kadang kalau sedikit cerita tentang pendidikan, karir itu agak sedih juga kita dengarnya. Karena ya kita background dari keluarga yang cukup sederhana ya. Cukup sederhana tapi ya kita sangat penting lah tentang pendidikan itu. Kalau untuk karir itu Pak Wahyu, mungkin saya dulu mengawali karir waktu masih kuliah di Palu itu. Kalau nggak salah saya semester 5 itu, semester 5-6 ada jadi tendik di SMA Negeri 2 Palu. Yang di Jalan Tanjung Dako itu. Mengawali karir di situ, ya banyaklah suka duka di kota Palu itu. Makanya kalau saya bilang kota Palu itu adalah kota kenangan menurut saya. Ya, banyak kenangan di situ. Ya suka dan duka dengan teman-teman. Terus kalau mau diceritakan lebih banyak lagi bisa jadi mungkin meledak ini podcast ini. Saya pikir ya kita bercerita karir saya yang tadi itu di SMA.
setelah wisuda kan saya waktu di SMA itu sementara kuliah juga, sementara Oh, kuliah. sementara, maaf dipotong sebentar. Ya, Berarti sementara semester 5 sudah apa tadi jadi tendik. istilahnya jadi teknik di Heeh, SMA Negeri 2 Palu SMA Negeri 2 Palu. Itu sampai sampai selesai. wisuda, sampai Ya, wisuda. sampai selesai. Nah, kemudian Kemudian pertama saya tuh dari semester 3 dulu ya Pak ya, semester 3 ingin memang melanjutkan karir itu di pendidikan, di magister. Bilang sama Bapak ingin, Pak bagaimana kalau saya lanjut lagi ya, S2, cuma S2. Bapak bilang enggak, janganlah dulu kerja saja soalnya ya tahulah pendidikan tuh enggak gratis ya, pendidikan itu mahal. Cuma eh, waktu itu di wisuda, Bapak mau datang wisuda, kebetulan saya tinggal di rumah Hanu waktu itu, di Bapak Profesor Nasarudin sekarang. Tiap malam tuh kadang Bapak itu ada bercerita lah di situ, bercerita di sugesti lah Bapak bagaimana anaknya tuh disuruh lanjut aja. Nah, setelah itu Bapak saya tuh ada keinginan, dah lanjut aja. Mumpung Bapak masih ada rezeki gitu toh. Ya. Tapi karena sugesti tuh yang dari semester 3 itu saya sudah Bapak katakan susah lah ini. Jadi saya sudah tidak ada keinginan di situ, Pak. Oh, berarti justru sebaliknya ya. Jadi Iya. ketika Bapak ada keinginan, Ya. malah justru sampean yang agak menurun Iya, gitu udah istilahnya. kita udah down lah ibaratnya Iya. udahlah kerja saja mungkin lebih baik lah menurut saya begitu. Iya. Udah mau lanjut, saya pikir dah kita selesai wisuda kerja cari istri menikah lah begitu. Pikirannya begitu. Pikirannya. Iya. Ternyata ya sampai sekarang belum. Oh, oke, nanti kita bahas ya soal Iya, oke. itu. Oke, kita Ending- lanjut untuk ya. yang tadi. Ya oke. Endingnya ya itu sampai akhirnya terpikirkan daripada cuma begini-begini saja, udahlah lanjut lagi. Nah, makanya saya kalau cerita itu agak sedih lah. Agak sedih ya. Kalau untuk Iya. pendidikan. Terus tadi apa? Sama tanya apa tadi? Ini sebelum ke Darul Ulum kan? Oh iya. Mungkin ada pernah mengambil kerjaan di mana Iya. atau jadi apa begitu. Nah setelah wisuda itu, mama itu nelpon gitu. Tapi sebelumnya itu saya sudah ada perbincangan sebenarnya dengan guru saya, salah satu guru hebat saya tuh Bu Lili Widayati itu. Itu ada perbincangan lah kayaknya di media Facebook sih waktu itu. Bahwa bagaimana kalau disuruh bantu-bantu di Aliyah gitu. Ya, cuma ya pertimbangan lah lagi minta sama orang tua bagaimana. Saya itu mama nelpon, dah pulang aja ke Toili. Karena memang dari Aliyah itu Pak, dari kelas 2 itu Iya. orang tua saya itu sudah di Morowali, mas saya sudah tinggal sendiri waktu itu. Oh, berarti sampean tinggal di mana? Oh, tadi desanya? Di Sumberharjo kalau saya Pak. Sumberharjo, berarti dari sejak kelas 2 Alia. Iya. Mandiri atau ada sama siapa? Ya yang mandiri ya mandi sendiri lah banyak. Kemandirian itu memang dibentuk dari masih sekolah. ya? Iya. Oh, ya. Wah di situ udahlah suruh pulang, kasihan kalau rumah itu kosong. Kata rumah itu kosong, jadi ya harus ditempati. Iya. Akhirnya kayaknya saya masih ingat pertama kali saya ke Darul Ulum itu hanya saya untuk pulang hari santri waktu kayaknya. Tahun 2023 mungkin ya sekitaran berarti 22 Oktober lah. 2023 berarti Oktober sekitar 2-3 tahun yang lalu mungkin ya sekitar. Iya, sekarang mau hampir 2 tahun. 2 tahun lah sudah, mau 3 tahun. Iya, jalan 3 tahun berarti. Iya. Makanya ya sudahlah ke Aliyah saja. Mengabdi lagi ke sekolah Ya. yang dulu pernah ya digunakan untuk menuntut ilmu Iya. lah ibaratnya begitu ya. banyak yang saya dapatkan di Darul Ulum Toilet di Madrasah Aliyah itu memang luar biasa. Dulu masih ya ada Pak Pujiono SPD Pak itu. Pujiono, terus kemudian Pak Hari. Ya, Pak Haryono, Pak Syafi masih dapat. Beliau ya salah satu guru hebat semua. Guru hebat, ada kepala madrasahnya kita. Ya yang sampai sekarang alhamdulillah masih
sehat walafiat Masih sehat dan ya Pak masih Muhadi. membimbing kita di Iya, sini ya, Pak Pak Muhadi. Muhadi. Jadi itu kalau dibilang Pak Muhadi dari mungkin dari zaman Pak Andri sekolah sampai sekarang, kalau kita lihat sekilas atau anu, seperti tidak ada yang berubah gitu ya. Betul. Kayak dari zaman dulu, Iya. mungkin dari zaman Pak Andri sekolah sampai Iya. sekarang Pak Andri sudah mengajar di sini. Ah, Tidak ada yang berubah dari beliau. tidak ada ya Mas ya. Dari segi fisik mungkin, dari segi Betul. apa kayak Masih tetap eksis ganteng beliau. kalau dibilang itu kayak awet muda begitu lah ya. Iya, Mungkin. awet muda lah. Dan kayaknya semua guru deh begitu. Iya. Pak Muhammad Nur, Ya, Bu Pak Muhammad Lili, Nur dari Bu Tami. zaman Pak Andri, Bu Tami. Dari zaman Pak Andri masih sekolah di sini sampai sekarang jadi rekan guru, Iya. kayak masih Ah, sama saja gitu ya. sama saja gitu. Enggak, hanya usia yang bertambah Iya, saja, tapi usia bertambah tapi ya, fisik tidak berubah. dari fisiknya itu tidak berubah ya. Asik. Bu Tami masih cantik lah, masih cantik. Menurut saya ya, tapi kan namanya cantik itu kan relatif. Relatif ya. Boleh Nanti jadi. teman-teman boleh komen ya. Bu Tami cantik apa enggak? boleh apa ya, boleh jadi kalau Pak Wahyu ngelihat cewek itu cantik, boleh jadi juga saya ngeliat biasa aja. Selera orang Beda-beda. Eh, Gitu. ya itu dah. Bisa aja. Mungkin Oke, mungkin eh untuk tadi kan sudah sedikit disinggung nih Pak Andri. Iya. Kalau pengen secara pikiran pendek ya, secara pikiran pendek kayak kuliah, kerja, cari uang, nikah. Nah, ini yang terakhir ini apakah sudah terlaksana atau sementara proses atau belum ada sama sekali, itu bagaimana ya? Oke. Ya bagaimana ya Pak ya? Namanya perjalanan atau proses itu ya pasti ada saja kendalanya ya. Ya. Tapi ya kalau Bapak tadi singgung menikah, ya Aduh, semua- semua berat ini menikah ini. siapa loh yang nggak pengen menikah itu? Ya, Walaupun ya kadang-kadang itu agak tersugesti bagaimana kehidupan di rumah tangga kan. Kita lihat. tersugesti oleh apalagi sekarang zaman sosial media ya. Iya. Ya mungkin di Instagram atau di TikTok banyak hal-hal yang kurang baik yang dipertontonkan Iya. mengenai kehidupan rumah tangga. Cuman kita harus memfilter lah Betul. diri kita ya, Betul. untuk wah ini bisa diikuti, yang ini tidak, kan itu tergantung dari diri kita Betul. sendiri. Iya, ya kita kan kalau namanya bermedia sosial kita ambil baiknya buang buruknya kan Iya. Pak. Ya kalau saya boleh katakan sih ya kalau tentang menikah itu entah siapa nanti yang menikahkan dan siapa yang dinikahi ya. Siapapun yang dinikahi ketika ijab kabul itu belum dilaksanakan biarlah Allah yang menentukan Pak. Boleh Gitu, nih kayak gitu. kata-kata hari ini ya teman-teman. Iya, Jadi mm, siapapun nanti ya nanti Allah yang menentukan. iya. Yang penting kita sudah berusaha Pak. Sudah Iya. berusaha. Cuman Pak Andri mungkin ya cukup di garis bawah ya. Memang Allah yang menentukan. Tapi sebagai manusia, Ya. ya kita setidaknya harus Ikhtiar. ikhtiar dan juga berusaha, berdoa juga Iya. supaya diberikan jodoh yang memang cocok untuk kita dan insya Allah menjadi pasangan kita di dunia dan akhirat nanti. Iya, tapi ya kalau berbicara cocok dengan tidak cocok itu bagaimana kita bisa mencocokkan sebenarnya. Oke. Iya, bagaimana kita bisa mencocokkan. Kalau memang kita bicara cocok tidak Tidak cocok cocok. itu pasti tidak akan pernah cocok, Cocok. gitu. Iya. Iya. Bagaimana ya kalau setiap manusia kan punya sisi positif dan negatif itu Negatif, Pak. iya. Jadi bagaimana kita bisa melihat sisi positifnya saja. Karena ya namanya hubungan antara perempuan dan laki-laki, nah itu harus saling melengkapi kan Pak. Ah iya. Kan sama kan udah berumah tangga Pak ya? Ya alhamdulillah sudah. Sudah berumah tangga pasti udah Seperti, mengalami, ya, ada mungkin pengalaman. Kalau tidak salah ada sebuah hadis atau yang mengatakan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu ibaratnya kain atau baju yang saling menutupi Iya. pasangannya satu sama yang lain. Nah, gitu. Jadi misalkan pasangan kita memiliki ibaratnya kekurangan atau bahasa kurang baiknya mungkin kayak aib gitu yang Iya. kurang bagus, mungkin kita sebagai pasangan
menutupinya. Sebisa mungkin lah untuk menutupi hal tersebut. Ya, saya rasa kalau yang masalah seperti itu sampai lebih paham gitu. Karena kalau saya hanya bisa berbicara lewat teori, kalau sampai sudah prakteknya gitu. Masih berangan-angan lah ibaratnya ya. Ya, doakan saja yang terbaik. Insya Allah kita doakan bersama teman-teman. Ya, doakan yang terbaik. Pak Andri ini segera menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Iya, amin amin, Amin ya. Dia memang kalau kita mau bicara masalah jodoh, masalah pasangan tuh nggak ada akan habisnya, Pak. Iya. Nggak cukup dibatasi dengan waktu. Panjang akan berkorelasi terus. Iya. Panjang nggak ada habisnya. Tidak akan mungkin habis sampai kita mungkin bisa dibilang meninggal nanti. Soalnya kan kita kalau bisa insya Allah seumur hidup dengan Bersama pasangan pasangan. tersebut kan. Jadi kan Iya, setiap hari, setiap tahun mungkin selalu ada perubahan kan. Betul. Ya, itu kan tidak mungkin tahun ini dia seperti ini, tahun depan Iya, akan sama itu. betul sekali. Sepertinya agak sulit ya. Iya, jadi ya bagaimana kita saling memperbaiki saja. Kalau ada kekurangan ya kita saling menasehati. Iya, Itu kan itu. watawasabil haqqi watawasabil sabr kan. Nasihat menasehati dalam kebaikan dan menepati kesabaran kan. Begitu kan, Pak. Oke. Itu kata Allah. Mungkin ada yang Oke, di-share mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk episode pertama kali ini dan Dewan Guru kita Pak Andrianto. Iya. Insya Allah kita akan bertemu di podcast berikutnya. Podcast Podcast. podcast apa? Pojok apa? Podcast Pojok kantor Madrasah ya, Agama. Madrasah Aliyah Darul Darul Ulum Ulum Toili. Toili. Nanti mungkin teman-teman boleh request mau bintang tamunya mau diundang siapa? Ya. Nah, boleh komen-komen di bawah ya. Pak Camat barangkali ya. Camat, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, kebetulan sekolah kita deket gak ya? Ya. Dengan Pak Kapolsek atau dengan siapa yang tugas di ini perempatan di sub? Ya, Dinas Perhubungan ya boleh. Boleh kita tanya-tanya soal kok lampu merah di perempatan di 10 gak nyala-nyala ya? Nah. Itu kenapa itu kira-kira? Ya itu? cuma matahari yang menyala di toilet ya. Tapi lampu merah belum menyala. Lampu merahnya belum menyala lagi. Oh, oke. Oke. Oh ya, ada satu pertanyaan terakhir nih dari Oh ya, silakan, teman-teman. Pak Andri kapan main futsal lagi katanya? Aduh, kayaknya tiap saya main futsal malam Sabtu. Oh, malam Sabtu, boleh join nih ya? Boleh dengan teman-teman Boleh, unit 5 teman-teman biasa nanti. main futsal. Cuma dengan anak aliyah ini kayaknya sementara masih vakum. Masih vakum ya? Iya, masih sementara direncanakan lagi itu gara-gara Ramadan lalu. Di Ramadan kita kan fokus ibadah toh. Ah, Tarawih apa dan sebagainya, tadarus. Akhirnya ya olahraganya ketinggalan. ya ketinggalan dulu gitu. Nanti insya Allah lah digas lagi Pak ya. Digas lagi. Oke. Digabung. Oke, mungkin cukup hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.